Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya di sini saya Raditya Syaputra. Saya Iqbal. Nah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang evaluasi dan akreditasi pendidikan Islam. Nah, mengenai yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Nah, secara terminologi, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang bermakna yaitu proses sistematika untuk menentukan nilai, kemudian mutu, serta keberhasilan suatu kegiatan, program, ataupun proses pendidikan. Nah, di dalam lingkup pendidikan Islam, makna evaluasi lebih luas dibandingkan dengan sekedar alat untuk pencapaian akademik semata. Nah, pendidikan Islam juga menempatkan evaluasi sebagai alat untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Jadi secara keseluruhan, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Nah, untuk jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam pembelajaran merupakan suatu proses dalam pembelajaran seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang gunanya adalah untuk membuat keputusan tentang status kemampuan siswa tersebut. Nah, adapun fungsi dan tujuan. Action. Nah, jadi untuk tujuan sangat penting untuk melakukan evaluasi pembelajaran, yang dimana adalah gunanya untuk mengetahui apakah pendidik dapat menjalankan sistem pendidikan dengan benar. Nah, tanpa evaluasi juga tidak ada kemajuan dalam desain sistem pembelajaran. Dalam pendidikan ada dua tujuan evaluasi. Yang pertama adalah untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai bukti perkembangan siswa selama periode waktu tertentu. Nah, untuk tujuan yang kedua adalah untuk mengukur dan juga menilai kualitas instruksi sebagai pendekatan yang mengajar yang digunakan oleh guru dan kegiatan belajar yang dilakukan. Nah, untuk fungsi utama evaluasi adalah untuk menelaah suatu objek ataupun keadaan yang dimana untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai alat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan sesuai dengan pendapat astagfirullah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan juga menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk perkembangan dalam pengambilan keputusan. Nah, evaluasi dalam pendidikan Islam tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, termasuk dalam dimensi kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Nah, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Proses evaluasi yang baik dapat memberikan berbagai manfaat, seperti memberikan gambaran tentang keberhasilan pembelajaran dan juga membantu siswa dalam memahami kekuatan dan juga kelemahan mereka, serta dapat memberikan umpan balik yang kognitif kepada pendidik untuk memperbaiki pembelajarannya. Sebaliknya, evaluasi yang dilakukan tanpa dasar prinsip yang benar berpotensi menghasilkan data yang tidak valid dan juga merugikan siswa, dan dapat menimbulkan
dalam penilaian dan dapat merugikan siswa dan menimbulkan bias dalam penilaian. Nah, prinsip-prinsip evaluasi itu ada 7. Yang pertama yaitu kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu adalah suatu proses yang kognitif. Nah, oleh karena itu Anda seorang siswa harus menekankan evaluasi secara kognitif. Kemudian hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu berupa Nah, yang kedua mengenai komprehensif. Nah, dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, kita harus mengambil seluruh objek itu sebagai sebuah bahan evaluasi. Yang dimana misalnya jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, efektif, dan maupun psikomotorik. Nah, untuk yang ketiga adil dan objektif. Nah, dalam melaksanakan evaluasi kita juga harus berlaku adil tanpa memilih kasih. Nah, semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Ada juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akreditasi. Nah, jadi akreditasi ini adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jadi akreditasi ini dilaksanakan atau diproses secara berkala dan berkesinambungan untuk menentukan apakah sebuah institusi ini layak beroperasi atau tidak. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa akreditasi sekolah artinya adalah suatu penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Nah, kemudian apa dasar hukum yang menjadi dasar dalam proses akreditasi? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 dan 87. Nah, kemudian tujuan dan fungsi akreditasi. Nah, jadi akreditasi ini bertujuan untuk memastikan apakah lembaga sekolah ini benar-benar memenuhi standar seperti standar kompetensi, standar akademik, kemudian keselamatan, keamanan, dan juga sesuai dengan relevan atau kegunaan lembaga yang akan diakreditasi. Nah, kemudian bagi lembaga pendidikan, akreditasi ini berfungsi sebagai untuk daya jual, untuk menarik perhatian peserta didik, orang tua, tenaga pengajar atau staf yang berkualitas, dan peluang memperoleh dana tambahan. Kemudian umpan balik selama proses akreditasi ini atau penilaian oleh badan akreditasi memberikan saran konstruktif bagi perbaikan berkelanjutan untuk mempermudah institusi bersaing dengan lembaga lain. Lembaga yang terakreditasi dengan baik akan menghasilkan lulusan yang baik juga karena telah memperoleh pendidikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian jenjang akreditasi. Nah, jenjang akreditasi ini dinilai berdasarkan akreditasi yang memenuhi kriteria status akreditasi. Nah, yang pertama, nilai dalam akreditasi adalah A, artinya unggul. Nilai A diberikan jika suatu lembaga mendapatkan nilai akreditasi 91 sampai dengan 100.
Kemudian nilai B. Nilai B ini adalah baik. Nilai B diberikan terhadap lembaga yang memiliki nilai akreditasi 81 sampai 90. Kemudian yang ketiga adalah C. C artinya cukup baik. Diberikan kepada lembaga yang terakreditasi nilainya 71 sampai 80. Kemudian adalah D. D artinya kurang, diberikan terhadap lembaga yang nilai akreditasinya itu 61 sampai 70. Kemudian yang terakhir adalah E. E artinya sangat kurang, diberikan kepada lembaga pendidikan yang nilai akreditasinya 0 sampai dengan 60. Nah, jadi kemudian adalah prinsip-prinsip akreditasi. Yang pertama ada prinsip objektif. Jadi berbagai aspek yang terkait dengan kinerja mutu sekolah atau madrasah diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan indikator yang telah digunakan. Kemudian yang kedua, prinsip komprehensif. Penilaian terhadap kinerja mutu sekolah atau madrasah dilakukan terhadap semua aspek secara menyeluruh, sehingga hal yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan suatu sekolah atau madrasah. Kemudian prinsip adil. Nah, di dalam pelaksanaan akreditasi tidak membedakan sekolah atau madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial, budaya, dan tidak memandang status sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta. Kemudian prinsip transparansi. Informasi yang berkaitan dengan akreditasi sekolah atau madrasah seperti perangkat akreditasi, kemudian pedoman operasional, dan juga sistem penilaian dan hasil akreditasi dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian prinsip profesional. Jadi akreditasi sekolah atau madrasah dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi yang memadai, terlatih, dan juga berintegritas. Kemudian implikasi mutu dalam pendidikan Islam. Yang pertama, meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik. Jadi akreditasi ini memberikan kerangka kerja standar yang harus dipatuhi oleh sekolah. Nah, standar ini mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, kualitas pengajaran, manajemen sekolah, sarana dan prasarana, serta pelayanan kepada siswa. Dan dengan adanya standar ini, sekolah memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Standar-standar ini juga mendorong sekolah untuk menjaga konsistensi dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, pengelolaan sekolah menjadi lebih profesional. Nah, akreditasi ini memiliki dampak baik dalam setelah proses pelaksanaannya. Salah satunya adalah tumbuhnya kesadaran dan dari seluruh warga sekolah untuk memberikan peningkatan pelayanan sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan dalam proses akreditasi dan meningkatnya kerjasama seluruh anggota sekolah dalam proses akreditasi. Kemudian menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Nah, melalui akreditasi ini dapat mempercayai kualitas lembaga pendidikan. Nah, dengan sekolah yang terakreditasi baik ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang memiliki akreditasi yang baik. Nah, baik, sekian mungkin presentasi dari saya dan juga Iqbal. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Wahyudinor. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.